Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Tigran Aslam Tapati dan teman saya, Is Alfuki Fauzan. kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai tugas manajemen tentang materi dasar-dasar pengendalian. Kami dari Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, STIE Indonesia Banking School Jakarta. Pada hari ini, teman-teman, kita semua akan mempelajari mengenai dasar-dasar pengendalian. Nah, dalam PPT ini, dalam presentasi hari ini, kita akan mensajikan 4 materi ini, teman-teman. Yang pertama, yaitu ada pengertian pengendalian. Yang kedua, ada pentingnya pengendalian. Yang ketiga, ada proses pengendalian. Dan yang keempat adalah pengendalian kinerja organisasi atau perusahaan dan sarana pengendalian kinerja organisasi atau perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Kita langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pengendalian nih, teman-teman. Apa sih itu pengertian pengendalian? Nih, mungkin sebagian teman-teman masih belum tahu nih ya. Nah, kali ini coba saya akan jelaskan nih, teman-teman. Jadi, teman-teman, apa sih itu pengendalian? Pengendalian merupakan proses pemantauan, membandingkan, dan memperbaiki kinerja, baik di suatu perusahaan. Nah, proses pengendalian ini sangat penting nih, teman-teman, bagi seorang manajer. Nah, kenapa sih jadi penting? Dikarenakan proses pengendalian ini memiliki fungsi sebagai evaluasi kegiatan dari suatu aktivitas, baik produksi maupun proses lainnya yang sedang dilakukan atau dikerjakan oleh perusahaan. Selain dari itu, teman-teman, pengendalian ini memiliki fungsi untuk membandingkan pencapaian kinerja yang telah dilakukan perusahaan baik secara akrual maupun standar untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, teman-teman, secara garis besarnya pengendalian ini berfungsi ada dua, teman-teman, yaitu untuk mengendalikan dan membandingkan pencapaian, teman-teman. Jadi contohnya, teman-teman, di perusahaan A misalnya sedang melakukan produksi atau melakukan produksi barang baterai misalnya. Nah, sudah sampai mana nih tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya ini? Nah, itu ada namanya prosesnya adalah proses pengendalian dari suatu aktivitas produksi dari baterai tersebut. Nah, kita langsung ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya nih, teman-teman, yaitu Hirs Alfuki Fauzan. Kepadanya dipersilakan. Oke, yang kedua adalah pentingnya pengendalian. Kenapa sih pentingnya pengendalian itu? Nah, saya akan menjelaskan. Karena upaya memaksimalkan efisiensi dan produktivitas organisasi akan tercapai apabila dilakukan dengan tetap mengevaluasi dan mengawasi kinerja karyawan, mengembangkan dan membuat pengendalian manajemen yang efektif haruslah seiring dengan tujuan strategis, kebijakan operasional, dan pedoman karyawan. Nah, dari pentingnya itu terdapat faktor-faktor pentingnya pengendalian. Yang pertama adalah perubahan lingkungan organisasi. Apa itu perubahan lingkungan organisasi? Yaitu suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi di luar lingkungan maupun di dalam. Nah, contohnya itu apa sih? Yang pertama tuh munculnya inovasi produk, terus pesaing baru, bahan baku baru, terus peraturan pemerintah baru, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah peningkatan kompleksitas organisasi. Nah, apa sih itu peningkatan kompleksitas organisasi? Jadi, semakin besarnya organisasi atau perusahaan, semakin memerlukan pengendalian atau controlling yang lebih formal atau lebih efisien. Nah, jadi semakin besarnya perusahaan, maka masalah-masalah atau kompleksitas itu semakin besar. Nah, maka dari itu dibutuhkannya pengendalian. Yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan. Nah, jadi setiap orang itu pasti kan mengalami kesalahan-kesalahan berupa karyawan ataupun atasan. Nah, maka dari itu sistem pengendalian itu akan meminimalisir
terjadinya kesalahan-kesalahan dan mendeteksi kesalahan-kesalahan yang akan menjadi fatal atau yang jadi lebih besar. Nah, contohnya itu seperti COVID sekarang ini. Nah, COVID sekarang ini kan perusahaan-perusahaan pada melakukan pengendalian yang berupa contohnya itu seperti PHK, terus penutupan sementara, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah kebutuhan manajer untuk mendelegasian wewenang. Nah, apa sih itu? Yaitu satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya dengan mengimplementasikan sistem pengendalian tersebut. Nah, dari faktor yang di atas, nah apa sih alasannya kenapa pentingnya itu pengendalian? Yang pertama adalah merupakan jembatan terakhir dalam rantai fungsional kegiatan manajemen. Nah, kegiatan manajemen tuh ya berupa pertama tuh perencanaan, yang kedua adalah perorganisasian, yang ketiga adalah kepemimpinan, yang terakhir adalah pengendalian. Yang kedua adalah alasannya adalah mengukur tercapainya tujuan yang ditetapkan pada perencanaan. Jadi setelah perencanaan dan sebagainya itu kan yang terakhir pengendalian. Itu kita bisa lihat tuh kita yang tujuan yang kita capai itu udah yang mana aja tuh. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai umpan balik berdasarkan hasil pengukuran pada pengendalian. Nah, setelah kegiatan manajemen kan yang terakhir adalah pengendalian. Setelah pengendalian tersebut dibuatlah perencanaan ulang agar memaksimalkan efisiensi dan produktivitas dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Tigran. Baik teman-teman, kita langsung ke proses pengendalian. Apa aja sih yang terdapat di proses pengendalian ya teman-teman? Nah, di dalam proses pengendalian ternyata ada 3 tahap nih teman-teman. Yang pertama itu mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dan standar, dan yang ketiga melakukan tindakan. Apa sih yang dimaksud dengan ketiga ini? Nah, yang pertama mengukur kinerja aktual, yaitu proses yang merupakan tahapan yang dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan dengan pengamatan pribadi, memeriksa laporan statistik, lisan, maupun secara tertulis. Jadi teman-teman, contohnya nih teman-teman, ketika kita seorang manajer, kita lagi megang project nih. Nah, tentunya dari project-project tersebut kan ada laporannya nih teman-teman. Nah, kita amati nih kinerja aktualnya seperti apa. Bisa kita secara pribadi, ataupun dengan memeriksa laporan statistik, dan lisan, ataupun secara tertulis nih teman-teman. Biasanya teman-teman di dalam suatu proyek terdapat laporan-laporan secara tertulis nih teman-teman. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dan standar, yaitu adalah proses membandingkan penyelesaian terhadap tugas ataupun proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini teman-teman, manajer bertugas untuk membandingkan nih teman-teman. Apa aja sih sudah dilakukan oleh karyawan ataupun perusahaan? Apa aja yang telah dicapai? Apa saja proyek yang telah selesai? Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, melakukan tindakan. Tindakan merupakan proses menyikapi analisa yang telah didapatkan untuk memperbaiki dan merevisi kendala-kendala apa aja yang timbul yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di sini teman-teman kita sebagai manajer kita harus tahu apa aja nih teman-teman yang jadi kendalanya dan kita harus tahu solusinya seperti apa. Seperti itu teman-teman di dalam bahasan proses tahapan pengendalian. Nah, yang selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Hibs Alfuki Fauzan. Berikutnya adalah pengendalian kinerja perusahaan dan sarana pengendalian kinerja perusahaan. Slide selanjutnya.
Nah, pengendalian kinerja perusahaan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kinerja perusahaan, yang kedua adalah alat untuk memonitor dan mengukur kinerja perusahaan, yang terakhir adalah peranan manajer dalam membantu perusahaan mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Nah, yang pertama adalah apa sih itu kinerja organisasi? Yaitu adalah akumulasi hasil akhir semua proses dan kegiatan organisasi. Nah, terus sarana kinerja perusahaan itu adalah untuk mengukur hasil akhir semua proses. Yang pertama adalah produktivitas. Nah, halo. Yang pertama adalah hasil produktivitas perusahaan. Apa sih itu produktivitas perusahaan? Adalah keluaran keseluruhan yang berupa barang atau jasa yang diproduksi yang dibagi oleh masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran itu. Yang kedua adalah keefektivitas perusahaan. Nah, maksudnya adalah ukuran tentang seberapa memadainya sasaran perusahaan dan seberapa baik perusahaan mencapai sasaran itu. Jadi kita bisa lihat tuh dari pengukuran antara perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kita ukur seberapa tercapainya sasaran kita dengan sasaran orang lain itu. Yang ketiga adalah peringkat industri. Kita kita bisa lihat dari peringkat industri itu kita tuh sudah mencapai peringkat berapa. Nah, fungsinya untuk melihat peringkat industri itu kita bisa lihat tuh mengoreksi apa sih yang kurang dari kita, apa sih yang kelebihan dari kita, nah dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah alat untuk memonitor dan mengukur kinerja perusahaan. Yang pertama adalah pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan itu adalah ada 2, yaitu nilai tambah ekonomi atau yang disingkat adalah EVA, adalah alat keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal tahunan total. Yang kedua adalah nilai tambah pasar atau disingkat dengan MVA, adalah alat keuangan untuk mengukur perkiraan bursa saham dari nilai perusahaan di masa lampau dan proyeksi investasi yang diharapkan. Ya, yang kedua adalah pengendalian informasi. Nah, pengendalian informasi itu didapat dari sistem organisasi atau perusahaan manajemen. Nah, apa sih itu sistem perusahaan manajemen? Adalah sistem yang digunakan untuk memberikan manajemen dengan informasi yang dibutuhkan berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah pendekatan kartu nilai seimbang. Pendekatan kartu nilai seimbang itu apa sih? Nah, saya jelaskan adalah alat pengukuran kinerja yang melihat 4 bidang, yaitu pertama keuangan, yang kedua adalah pelanggan, yang ketiga adalah proses internal, yang ketiga adalah orang atau inovasi aset yang menyumbang kinerja perusahaan. Yang terakhir adalah benchmarking praktek terbaik. Apa sih itu benchmarking praktek terbaik? Yaitu pencarian praktek terbaik di kalangan para pesaing atau non pesaing yang menghasilkan kinerja unggul. Nah, benchmarking itu apa? Itu adalah benchmarking adalah membandingkan
membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan yang lain agar kita bisa menghasilkan kinerja yang unggul. Kita tahu di mana keunggulan kita, di mana kelemahan kita. Nah, selanjutnya adalah peranan manajer dalam membantu organisasi mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Yang pertama adalah membantu anggota organisasi membuat pilihan yang tepat selama perubahan. Nah, pada saat kita di dalam organisasi atau perusahaan, kita harus tahu nih pilihan yang tepat sebagai anggota atau manajer selama perubahan tersebut, seperti kayak di COVID ini. Nah, kan selama di COVID ini kita nggak dapet income lah, atau income kita semakin menurun. Nah, kita tuh harus memilih yang tepat tuh. Kita tuh harus ngapain, harus berhentikah, harus mengurangi anggota atau PHK dan lain sebagainya. Yang kedua adalah merancang sistem manajemen kinerja yang sesuai. Nah, kita tuh harus merancang sistem manajemen kinerja sesuai. Itu maksudnya adalah kita tuh harus di dalam controlling atau pengendalian itu kita harus memaksimalkan seefisien mungkin dan produktivitas kita. Jadi kita tuh gak boleh sembarangan. Jadi maksudnya itu kita tuh harus merancang sistem yang seefisien dan seefisien mungkin yang kita punyai, atau yang SDM yang kita punyai. Yang ketiga adalah membantu karyawan bergerak dari ide ke tindakan. Nah, kita tuh harus membantu karyawan atau anggota kita yang maksudnya itu jangan asal cuma kerja doang. Kita tuh harus misalnya ada karyawan yang punya ide tersebut. Nah, itu tuh jangan dipendem aja. Mungkin saja itu adalah ide yang sangat bagus untuk meningkatkan perusahaan kita. Nah, selanjutnya itu kepada Tigran. Masih mute. Baik teman-teman, terima kasih kepada Fauzan atas penjelasannya. Oke teman-teman, pada intinya hari ini kita telah belajar banyak nih mengenai pengendalian. Pada intinya pengendalian itu sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa besar sih proyek yang telah dilakukan dan membandingkan hasil apa aja yang telah dicapai oleh perusahaan. Oke teman-teman, sekian presentasi hari ini. Saya Tigran Asam Tapati dan teman saya adalah Hizalfi Fauzan. Kami berdua undur diri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.